Listiani. Saya Dwi Oktariani dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai metode penelitian deskriptif kualitatif. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai pengertian metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode penelitian ini adalah pendekatan yang digunakan untuk menggambarkan dan memahami fenomena sosial dalam konteks yang lebih mendalam. Yaitu tujuan utamanya dari metode ini adalah untuk memberikan gambaran yang akurat tentang pengalaman, pandangan, dan perilaku individu atau kelompok dalam situasi tertentu. Metode ini berfokus pada kualitas data dan makna yang terkandung di dalamnya, bukan pada kuantitas atau angka. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan penelitian deskriptif kualitatif. Tujuan dari penelitian deskriptif kualitatif meliputi yang pertama, menggali pemahaman. Penelitian ini bertujuan untuk menggali pemahaman yang lebih dalam tentang fenomena yang diteliti, sehingga peneliti dapat memperoleh wawasan yang lebih kaya. Kemudian, menjelaskan konteks. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menjelaskan konteks di mana fenomena terjadi, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi tersebut. Yang ketiga, mendokumentasikan pengalaman. Mengumpulkan dan mendokumentasikan pengalaman subjektif individu sehingga dapat memahami makna yang mereka berikan pada pengalaman tersebut. Baiklah, teman-teman, yang ketiga ada langkah-langkah dalam penelitian deskriptif kualitatif. Yaitu proses penelitian deskriptif kualitatif biasanya melibatkan langkah-langkah sebagai berikut, yaitu 1. Penentuan masalah penelitian. Peneliti harus menentukan fenomena atau isu yang mereka inginkan. Masalah ini harus jelas dan relevan. Lalu yang kedua, pengumpulan data. Metode ini menggunakan berbagai teknik pengumpulan data seperti wawancara mendalam, observasi, analisis dokumen. Ada yang ketiga, yaitu analisis data. Setelah data terkumpul, peneliti menganalisisnya dengan cara mengidentifikasikan tema-tema utama, mengorganisasi data, dan menginterpretasikan makna dari data tersebut. Lalu ada yang keempat, yaitu penyusunan kesimpulan. Menyusun kesimpulan berdasarkan temuan yang diperoleh tanpa melakukan generalisasi yang terlalu luas. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai kelebihan metode penelitian deskriptif kualitatif. Yang pertama, pemahaman lebih mendalam. Memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena sosial dengan cara yang lebih mendalam dan kontekstual. Fleksibilitas. Pendekatan ini memberikan fleksibilitas dalam pengumpulan data sehingga peneliti dapat menyesuaikan metode berdasarkan dengan kebutuhan dan konteks penelitian. Kemudian, menghasilkan data yang lebih kaya dan detail sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang subjek yang akan diteliti. Selanjutnya, kekurangan pada metode penelitian deskriptif kualitatif. Yang pertama, subjektivitas. Hasil penelitian dapat dipengaruhi oleh bias peneliti yang dapat mengurangi objektivitas dan validitas data. Selanjutnya, kesulitan dalam generalisasi. Temuan penelitian seringkali hanya berlaku untuk konteks atau kelompok tertentu, sehingga sulit untuk digeneralisasi ke populasi yang lebih luas. Selanjutnya, waktu dan sumber daya. Proses pengumpulan data yang memakan waktu dan membutuhkan sumber daya yang cukup besar. Baiklah, kita sudah di tahap kesimpulan ya, teman-teman. Nah, metode penelitian ini merupakan pendekatan yang sangat berguna dalam memahami fenomena sosial secara mendalam. Dengan menggali pengalaman dan makna subjektivitas individu, metode ini dapat memberikan wawasan yang berharga untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik sosial. Meskipun memiliki kelebihan dan kekurangan, pemahaman yang tepat tentang metode ini memungkinkan peneliti untuk menerapkan dengan efektif dalam berbagai konteks penelitian. Baiklah teman-teman, itu saja yang dapat kami jelaskan mengenai metodologi penelitian deskriptif kualitatif. Baiklah, kami tutup dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.